Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Nah, kita masih ke pronouns and possessive dari bagian possessive forms of nouns. Jadi kita akan masuk ke bagian possessive forms of nouns. Nah, possessive forms of noun. Oke, dicerna dulu materinya. Bentuk posesif dari kata benda. Baik, kita mulai yang pertama, noun plus apostrophe s or apostrophe aja tanpa s. Nah, we use noun plus apostrophe s to show that, or apostrophe aja, jadi tanpa s, to show that something belongs to someone. Jadi something belongs to someone. Jadi kita gunakan apostrophe s atau apostrophe aja ketika kita ingin menunjukkan sesuatu kepemilikan dari seseorang. To form the possessive. Nah, untuk membentuk possessive, add s to the singular noun. Jadi apostrophe s itu ke dalam singular nouns, ya, kata benda singular. Contohnya, mobilnya dari John, the car of John, John's car. The garden of my mother's garden. Oke. Dan kita tambahkan apostrophe aja tanpa s to the plural. Jadi apostrophe aja itu ke plural, jamak, ya. That nouns that end in s. Jadi plural yang n-nya itu in s. Jadi kata plural yang ada s. Jadi ngapain lagi kita tambah s begitu mungkin ya istilahnya. The room of the girls. Jadi kamar dari gadis-gadis tersebut lah ya, the room of the girls. The girls room. Jadi cukup karena sudah ada s di sini. The girls, jadi pakai apostrophe aja room. Mungkin kalau pakai the girls agak aneh ya. Makanya pakainya langsung the girls apostrophe room. The boat of the sailors. Jadi the sailors boat. Boat. Gimana sih cara bahas pronounce-nya? Istilahnya begitulah, nggak perlu pakai s. Sama juga the house of my parents. Jadi langsung parents house tanpa s setelah apostrophe. Nah, kemudian kita lanjut ke add s to the plural nouns. Oke, dia bisa pakai apostrophe s untuk yang kata benda jamak. That don't end is s. Jadi ingat, perhatikan ada kata tebal di sini, don't, yang tidak berakhiran s. Dia kalau dia berakhiran s pakai apostrophe aja, yang tidak berakhiran s pakai apostrophe s. Contoh, books for children. Nah, jadi pakai children's book. Jadi ada apostrophe s-nya setelah children. Clothes for men's clothes. Jadi pakai apostrophe s. Sama juga names of the people. People kan ujungnya a bukan s, jadi pakai apostrophe s. People's names. Oke. Next ya. We can use noun plus apostrophe s or apostrophe aja sendiri. Nah, kita bisa nih gunakan kata benda tambah s-nya atau tidak. Apostrophe s atau apostrophe aja ketika sudah jelas ya, ketika maknanya sudah jelas, seperti that isn't our dog, it's our neighbors. Nah, jadi ini karena juga ada s-nya, jadi sudah jelas lah, nggak perlu pakai apostrophe. Atau is this your mobile phone? No, it's John's. Nah, di sini no, it's John's. Jadi John's-nya itu bisa kita masukin pakai apostrophe s. Is this your mobile phone? No, it's John. Atau yang atas tidak perlu pakai apostrophe. Nah, sekarang apa bedanya dengan penjelasan yang di atas ini ya? Coba kita perhatikan yang bawahnya. For people's homes, untuk rumah orang. Seperti, shall we go to Anthony's for lunch? Oh, maksudnya kita itu menggunakan kata benda plus s, bukan hanya masalah sendiri ya. Jadi ketika dia jelas maknanya, juga kepemilikan sih, kayak itu bukan anjing saya, bukan anjing kami. Nah, ini adalah anjing ke tetangga. For people's home, so we go to Anthony's for lunch. Haruskah kita pergi ke Anthony's for lunch? Saya rasa ini sebenarnya alone di sini maksudnya apa ya? Karena setelah saya lihat contohnya ya sama seperti keterangan di awal, tambah s ketika dia huruf
akhirnya itu bukan S seperti John ya, huruf terakhirnya N, maka kita tambah S. Neighbors, huruf terakhirnya S, nggak perlu lagi tambah S setelah apostrof. Seperti ini juga Anthony. Anthony kan Y ya, Y, tidak perlu tambah apostrof. Biar tidak banyak banget yang harus saya pahami begitu kan, cukup satu aja. To talk about some shops and service, untuk berbicara tentang toko dan pelayanan. Are you going to the McDonald's? Are you going to the McDonald's? Nah, McDonald's ini D-nya berarti pakai S, karena D-nya bukan S kan, huruf terakhir. Nah, sedangkan dentist ya sama juga, tidak pakai S, huruf terakhirnya T, maka pakai apostrof S. Nah, maksud bagian ini nih sebenarnya apa? Apa sebenarnya? Apa bedanya dengan yang di sini begitu? Kayaknya sama aja gitu. Jadi konsepnya, atau maksudnya dia, oke, kita pakai possessive nouns itu ketika kita berbicara tentang sesuatu yang jelas, tentang rumah orang, atau kita tentang berbicara toko dan service. Jadi ketika kita berbicara toko, bukan are you going to the McDonald's aja tanpa S, tapi kita harus sebutkan are you going to the McDonald's, atau I need to go to dentist. Jadi bukan I need to go to dentist aja, tapi I need to go to dentist dengan apostrofnya. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya maksud dari pernyataan ini. Kita ke quiz. Choose the correct form. John's mother is running late. Kita nggak posesifkan. Kemudian sleeps in this room. John's, kalau ini bukan John's ya, karena ini nggak ada masa tidurannya Jones gitu kan, pasti John aja, subjek aja. John sleeps in the room. Di sini konteksnya John sedang tidur di ruangan ini. John tidur di ruangan ini. Sekarang kita ke poin kedua, of plus noun. Oke, we usually use of plus nouns for things and places. Ini kan kita kenal bentuk possessive form dari kata benda ya. We usually use of plus noun for things and places, like I'm interested. Usually, sebentar, saya cerna dulu, terlalu cepat. Oke. We usually use of plus noun for things and places, untuk suatu benda dan tempat. Contoh, I'm interested in the geography of Japan. Oh, saya tertarik dengan geografi dari Japan, place ya. Maka pakai geography of Japan. What's the size of the screen? Nah, things ini ya. What's the size of the screen? Jadi ketika kita untuk menyatakan sesuatu, of the screens on your monitor. What happens at the end of the film? Okay, what happens at the end of the film? Okay. Now next, we don't usually use of plus don't usually use of plus noun for people. Kita nggak pakai itu. She is the sister of Sam. Nggak pernah ya dengar. She is Sam's sister. Jadi langsung aja kita pakai yang tadi di awal, yaitu langsung she is Sam's sister. Next, sebentar. Oke, bentar lagi selesai ya nih. We don't usually use noun plus s or jangan. Kita tidak biasanya menggunakan noun plus apostrophe s or apostrophe for things. Oh, jadi kita juga tidak menggunakan apostrophe ini untuk benda. Seperti I didn't see the films and. Karena sebenarnya itu kan kebanyakan I didn't see the films and, nggak pakai ini. Salah. Seharusnya I didn't see the end of the film. Jadi ketika kita berbicara terhadap benda dan tempat, kita pakai of plus noun, bukan apostrophe ya. Jadi for things ya, I didn't see the end of the film. Bukan I didn't see the film's end, tapi I didn't see the end of the film. Nah, bukan juga mungkin ya, kalau yang kasus pertama ini nggak bisa juga mungkin kita sebut I'm interested in the Japan's geography. Bisa atau tidak? Kalau yang benar kan I'm interested in the geography of Japan. Nah, tapi ketika saya mencoba pakai possessive yang apostrof, apakah boleh atau tidak?
I'm interested in Japan's geography. Kayaknya enggak ya. Coba kita tanya ChatGPT. Wih, banyak sekali guys namanya. Geografi Japan. Kalimat baru aja kali ya. I'm interested in geografis Japan atau Japan's geografis ya? Coba deh, geografis. Aduh, benar nggak nih tulisannya nih? Kalau ada S, gimana tulisannya sebentar? Geografi nggak ada S-nya. Geografi, berarti apostrofnya ends. Apakah kalimat ini benar dalam bahasa Inggris? Oke, kita lihat. Nggak sesuai ya, Star. Oh, ternyata ini dia bisa bilang I'm interested in Japan's geography. Bukan geografi Japan sih ya. Seharusnya ya kayak Sam sister, seharusnya si orangnya dulu ya. Berarti ini kan Japan's place-nya dulu. I'm interested in Japan's geography, bukan geografi Japan. Oke, sekarang kita lihat kalau yang kalimat ini apakah sesuai struktur. Berarti kalau sesuai struktur yang tidak boleh pakai seperti itu hanya untuk benda berarti ya. I'm interested in Japan's geography. Apakah ini sesuai struktur bahasa? Boleh nanti ya dikomentari benar atau tidak jawaban ChatGPT. Nah, kalau dari ChatGPT menyatakan I'm interested in Japan's geography, itu sesuai struktur atau gramatikal. Nah, kalau menurut para pakar bagaimana? Apakah juga benar? Nah, kalau untuk things, karena memang di sini pun ditekankan bukan things and places, tapi hanya untuk for things. Jadi, we don't usually use noun plus s or apostrophe for things. Jadi kalau kayak things itu enggak, I didn't see the end of the film. Nah, nggak tahu kalau untuk Japan, nggak tahu kalau untuk places apakah boleh atau tidak. Oke, mohon konfirmasinya di kolom komentar supaya kita sharing belajar bersama. Nah, lanjut ke kuis. Choose the correct form. I'm interested in history of my country. Which is correct? Where is the ball of your dog? Where is your dog's ball? Where is your... Oke, kalau thing. Hewan itu masuk ke thing nggak ya? Where is the ball of your dog? Where is your dog's ball? Maybe I will... kalau dari ini ya, mungkin saya akan jawab yang ini. Salah. Where is the ball of your dog? Nah, berarti kalau untuk orang, hewan, things itu berarti nggak masuk hewan ya. Things itu berarti benda ya. Oke, ya iyalah, things itu kan benda. Things berarti where is your dog's ball? Ini masuk kategori orang, hewan, itu berarti kalau benar B ini ulang deh. Kita lihat. Berarti kalau orang, hewan, nah itu where is your dog's ball, dan menurut ChatGPT plus juga bisa langsung kita pakai apostrof S. Tapi kalau untuk benda, entah itu film kah, entah itu kasur kah, entah itu meja kah, itu nggak bisa pakai apostrof. Jadi harus pakai off. Nah, oke, jadi itu pemahaman saya sampai sini. Kalau ada yang keliru mohon disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.